lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca cakrawala, cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan segala keangkuhan jiwa, segala kesombongan jiwa yang selalu merasa lebih suci, lebih pandai dari sesama. Sehingga sejarah Azazil yang diusir dari surga tidak harus terjadi kepada kita semua. Pada malam yang penuh dengan cahaya rahmat dan ridho dari Allah Ta'ala, malam ini kita keanugerahan salah satu anugerah yang tiada terduga bagi kita, terutama saudara-saudara cahaya ayat alam semesta pemirsa. Karena malam ini kita kedatangan salah satu kejutan yang beliaunya ini adalah salah satu dari anggota Sabdo Alam terawal atau yang paling dahulu, yang sebelum saudara-saudara alam semesta lainnya itu berjumpa dengan kita dulunya adalah selalu bersama dengan beliaunya. Beliau adalah kelahiran berasal dari negara yang kondang kaloka, Malaysia sana. Nah, beliau termasuk salah satu dari penyandang julukan Sang Pangeran Kelantan. Beliaulah pemirsa, diperkenalkan. Beliaunya pemirsa. Beliau ini sudah lama tak berjumpa dengan kita pemirsa. Ada berapa tahun itu? Mulai sekitar tahun 2010-an. Sampai sekarang berapa itu berarti Ki Aryo Pamungkas? 15 tahun. 15-an tahun kita nggak jumpa pemirsa. Ini baru berjumpa tapi ketampanannya, karisma kegantengannya nggak pernah berubah ataupun berkurang pemirsa. Cuman sedikit kehilangan cahaya saja. Nah, diperkenalkan pemirsa. Beliau ini adalah Pangeran Kelantan. Asli lillahi ta'ala, ini bukan konten atau rekayasa. Beliau adalah kelahiran Malaysia. Begitu? Benar nggih? Benar. Nah, itu pemirsa. Dan diperkenalkan juga sebelahnya, sebelah kanannya lagi Ki Aryo Pamungkas, salah satu jawara yang penuh dengan kewibawa. Nah, diperkenalkan pemirsa. Juga sebelahnya Ki Aryo Pamungkas, beliau Ki Ageng Selorejo, diperkenalkan, yang penuh juga wibawanya. Beliau adalah Sang Pawang Hujan pemirsa. Dan ini ada satu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Diperkenalkan yang baru datang pemirsa. Beliau adalah Ki Sabdo Alam yang sudah kondang kaloka. Beliau inilah salah satu senior cahaya ayat alam semesta kita yang meluas samudra wawasan-wawasannya. Nanti kita bisa meminta wawasan-wawasan dari beliaunya. Dan kita kembali kepada Sang Pangeran Kelantan pemirsa. Beliau ini sangat mengejutkan kita. Tiba-tiba muncul, yang dulunya itu tiba-tiba menghilang. Beliau merantau, masuk ke hutan belantara, istilahnya wilayah kota, wilayah ibu kota malahan. Daerah mana itu? Daerah Jakarta. Jakarta pemirsa. Beliau akhirnya mendalami atau menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari alam pegunungan Gunung Kelut. Nah, akhirnya beliau penasaran sekali dengan ibu kota Jakarta. Dan sekiranya beliau pastilah sudah menemukan banyak sekali
pengalaman-pengalaman atau mungkin rasa-rasa segala rasa yang ada di kota Jakarta. Masa harus kita jelaskan itu rasa apa atau rasa apa? Campur sari. Campur sari. Yang segalanya ada, komplit campur sarinya ya ibu kota Jakarta. Itu memang sudah tidak asing lagi dan sekiranya para pemirsa sudah dapat memperkirakannya. Selain ibu kota Jakarta, yang kedua adalah ibu kota Surabaya. Nah, yang kita juga pernah lumayan lama di ibu kota Surabaya. Dulu kita di Pondok Pesantren Darussyahwat Delta 5, barangkali Kandoli. kita malu mengatakan supaya Cicak tidak paham, tapi sama Ki Agung Silorjo langsung diperjelas pemirsa. Itu wilayah Delta 5 sana. Nah, itu kita dulu ada di area Pondok Pesantren Darussyahwat itu pemirsa. Dan tidak dipungkiri memang masih lebih besar ibu kota Jakarta yang dimasuki oleh saudara kita Pangeran Kelantan yang asli kelahiran Malaysia pemirsa. Beliau dua bersaudara, adik kakak semuanya kelahiran Malaysia. Memang berasal dari Malaysia sana, terus datang ke Indonesia, bergabung dengan kita, menjadi istilahnya sama-sama mengembara dengan kita, mempelajari energi-energi alam semesta. Dan di tahun 2010-an, beliau ini sudah mempunyai kelebihan-kelebihan yang di atas rata-rata pemirsa. Itu usia sampean sekitar masih berapa itu? Perkiraan 15? Antaranya? Antara 15 dan 16 Kanjeng Sunan. 15-16 pemirsa. Beliau ini sudah menguasai banyak keilmuan terutama soal energi pengobatan. Nah, jadi dulu itu dia sudah kesana kemari itu dibutuhkan orang, dicari orang. Istilahnya mengobati ya sakit jasmani juga rohani, juga sakit nyata dan sakit yang tidak nyata, terutama sakit asmara pemirsa. Spesialisnya ini, spesialisnya pemirsa. Beliau ini memang tak rasakan berbeda dengan teman-teman pada umumnya. Ya, di usianya yang masih 15-an dulu, dia ini sudah mempunyai banyak sekali prestasi sebenarnya pemirsa. Dan prestasi itu sekiranya tidak diketahui oleh banyak orang pada hak layaknya, ya toh. Yang tahu cuma beberapa orang saja. Masa ya harus siaran? Aku punya prestasi ini, aku mampu ini, kan ya nggak etis juga toh pemirsa. Tapi salah satu dari kelebihan beliau adalah di usia 15 itu dia sudah mampu mengobati orang sakit parah, orang sakit gila juga. Itu pernah ini pemirsa, mempunyai prestasi, mendapat satu kemenangan, ya tidak lepas dari ridho ilahi juga, rahmat ilahi juga. Beliau ini mampu mengikhtiari orang gila. Tapi bukan gila cinta loh ya. Gila karena memang apa itu UGB apa orang gila. Gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa pemirsa, bukan gila asmara, bukan pemirsa. Nah, beliaunya sudah mempunyai kemampuan seperti itu pemirsa. Bahkan kemampuan lainnya, beliau sudah bisa menjadi imam dari sebuah pengajian atau mentahlilan, ya toh? Itu sudah keliling undangan ke desa-desa, itu sudah beliau jalani, masih usia 15 tahun. 15-16 tahun Kanjeng Sunan. Terus beliau juga di sini dianugerahi istilahnya kemampuan menghafal yang sangat luar biasa. Al-Quran itu hampir terhafalkan semuanya itu. Hampir pemirsa, cuman kurang beberapa aja sebenarnya. Bahkan Yasin itu sambil istilahnya tidur ngelindur itu beliau hafal pemirsa. Saking tajamnya daya hafalnya beliau pemirsa. Dan tiba-tiba di tengah cahaya terangnya beliau ini, Pangeran Kelantan ini yang asli dari Malaysia ini pemirsa, beliau tiba-tiba menghilang. Karena apa? Mengikuti satu gelombang rasa yang bahwasanya dari dulu itu saya pernah diskusi ataupun bertukar pendapat atau istilahnya apa ya, bersambung rasa kalau bahasanya gitu. Sambung rasa. Bahwa
orang naik motor itu kalau istilahnya ngawur atau nggak hati-hati atau sembrono, kalau jatuh itu sakit. Terus orang itu kalau meluncur gelundung, istilahnya gelundung ke arah jurang yang banyak sekali bebatuannya atau mungkin duri-duri tajamnya, itu sangat sakit. Tapi memang beliau ini punya jiwa bentuk yang berbeda, pemirsa. Kalau teman-temannya sudah cukup tahu, terus tidak melakukan atau tidak mencicipi atau mencoba. Tahu kalau jatuh naik motor itu sakit. Tahu kalau jatuh ke jurang dengan bebatuan dan duri-duri tajamnya itu sakit. Itu semua pada umumnya mungkin juga para pemirsa itu tidak akan melakukan. Kan pasti ambil langkah mundur. Toh? Nah, tapi beliau ini enggak. Ingin mencicipi rasanya kayak gimana. Jatuh ke jurang. Itu kayak gimana. Terus, nah. Ini termasuk punya keberanian yang di atas rata-rata. Tapi Ki Sabdo Alam, apakah itu disebut keberanian atau mungkin disebut selain keberanian? Kalau menurut sampean. Menurut sampean gimana Ki Sabdo Alam? Nah, itu apa bisa dinamakan keberanian? Ingin mencoba rasanya jatuh ke jurang itu kayak gimana? Ingin mencoba rasanya terpelanting jatuh dari sepeda motor kayak gimana? Itu keberanian atau apa kalau menurut Ki Sabdo Alam? Kalau aku ya bukan keberanian. Apa itu? Ingin mencoba, menjelajahi, tapi jalannya itu enaknya gimana ya? Nggih ngapunten Kanjeng Sunan, barate kula mboten ngireng nih atur-atur jenengan. Padahal emang sing bener niku sing kula lampahi teng mriku niku ibarate gemerlap niku emang ngarai sakit akhirnya ngoten. Jadi semua dunia gemerlap itu sudah sampean rasakan dan sampean jalani ya? Sampun Kang Sunan. Gimana Ki Sabdo Alam tadi? Sakara-kar. Ya, Ki Sabdo Alam, monggo. Tadi pendapatnya gimana? Dilanjutin. Apa itu keberanian? Apa itu malah kekonyolan? Ya, kalau aku ya gimana ya? Konyol ya. Terus kayak orang kepinteran ya. Kebablasan. Belinger. Harusnya bisa remnya itu bisa pakem. Sebenarnya pakem, cuma dibikin nggak pakem. Ingin merasakan rasanya gimana? Menurut sampean jatuh ke jurang yang penuh dengan duri dan bebatuan tajam itu apa nikmat toh nganu Pangeran Kelantan? Kok sampai selama 15 tahun nggak pulang-pulangnya berarti enak, nggak sakit jatuh ke jurang itu. Nggih mboten ngoten Kanjeng Sunan ya buktine niki wangsul kalungan numplung ngoten. Kalau menurut Ki Ageng Silorejo, ini istilahnya itu apa sesuatu yang menakutkan, menyakitkan, yang sangat membuat penderitaan atau apa kok Pangeran Kelantan itu istilahnya dinyatakan mencoba jatuh ke jurang, tapi kok nggak keluar-keluar dari jurang itu malah menikmati selama 15 tahun. Itu menurut sampean itu menakutkan apa malah menyenangkan Ki Ageng Silorejo? Nah, kalau menurut saya kan sebenarnya itu menakutkan. Tapi Pangeran Kelantan itu menikmati. Nah, akhirnya terlena ke jalan yang lurus. Nah, terus jalan berjurang-jurang terus dilalui sampai bawah, nggak bisa naik lagi. Nggak bisa naik apa memang masih males awang-awang naik karena enaknya di bawah? Terperosok akhirnya ya saking enaknya ya sudah gitu aja. Ternyata di dalam jurang enak katanya Ki Ageng Silorejo pemirsa. Ini jurang apa ya kira-kira ya? Kok sampai betah dan kata beliau Ki Ageng Silorejo itu di dalam jurang itu enak. Terus Pangeran Kelantan itu sampai betah selama 15 tahun. Ini jurang apa kira-kira? Kalau boleh bertanya pada Ki Aryo Pamungkas. Jurang apa itu Ki Aryo Pamungkas? Jurang nopo? Menurut Ki Aryo Pamungkas gimana? Itu termasuk jurang yang kayak gimana?
yang dicemplungin atau ibaratnya dipakai uji coba oleh Pangeran Kelantan kita ini. Kok sampai betah 15 tahun ini jurang apa Ki Aryo Pamungkas? Jangan bilang jurang kenikmatan ya. Sebagian ada, tapi godaan lainnya lebih ada lagi. Ternyata ya lumayan hasilnya. Tapi kalau saya Kanjeng Sunan, saya malam ini bersyukur karena itu Pangeran Kelantan ini bisa bergabung kembali, bisa belajar bersama. Yang baik yang mana, yang buruk yang mana, nanti bisa dinilai sama contoh kula ini. Pangeran Kelantan. Katanya Pangeran Kelantan itu bisa dijadikan contoh, pemirsa. Atau kalimatnya adalah suri tauladan atau kaca benggala, tapi dalam versi yang berbeda. Kaca benggala untuk memberi sebuah wawasan edukasi pada para pemirsa, bahwasannya senikmat apapun itu jurang kenikmatan, itu akan menenggelamkan kita dengan benar-benar nyata. Tidak hanya itu isapan jempol cerita kosong saja. Ternyata beliaunya yang dulu itu bercahaya sebagai penghafal istilahnya ayat kitab suci mulia Al-Quran, atau beliau ini ahli dalam energi putih. Ketika masuk mencoba ingin merasakan dengan langsung, beliau ini kalau dibilang hadis atau dibilang ibaratnya dalil atau apa, beliau ini lebih condong ke arah ingin merasakan secara langsung. Ibaratnya itu haram, itu halal, itu istilahnya tidak boleh atau ini yang boleh. Justru beliau ini kalau cuma dibilangin aja itu haram, kalau belum tahu haram itu madorotnya apa, beliau nggak percaya, pemirsa. Ini keberanian yang luar biasa. Leres Kanjeng Sunan. Terlalu salah kula niku lho. Wablek lek dibejani. Sandung mah roto. Nggih. Jalan sepeda. Angel pun ngrasakne nggih. Tercadas saya. Nah ini pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah iso kumpul. Cek wani baleni. Insyaallah. Mboten pun. Kalau dawuh dari Ki Aryo Pamungkas, pemirsa, itu adalah sebuah sastra yang langka menurut saya. Kesandung lemah rata, tanah rata, pemirsa. Mungkin pemirsa bisa mengupas atau meraba apa tuh itu tersandung lemah rata atau tanah rata. Wong tanah rata kok bisa menyandung kita? Iya toh? Saking tiange sing rodok nol. Ini Malaysia tapi bahasa Jawanya sudah menyatu, pemirsa. Bahkan bahasa Malaysianya sudah terbilang hampir hilang gitu. Tapi lillahi ta'ala ini kita berani sumpah demi Allah, beliau ini adalah dari Malaysia. Nah, ini kelahiran Malaysia ya. Ganteng Asli. seperti ini. Ini nanti mungkin ngumpul sama kita beberapa putaran putih lagi. Terkena energinya Ki Ageng Silorejo yang bajunya putih. Nah, itu nanti bisa barokai ke Pangeran Kelantan juga. Amin. Itu pemirsa. Jadi beliau itu punya satu riwayat perjalanan dengan kita yang dulunya itu memang pernah belajar bersama. Jadi kita memang punya satu mutiara kata, tidak ada murid dan tidak ada guru. Nah, di sini kita sama-sama belajar membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta. Nah itu. Tapi kadang-kadang kalimat itu juga disalah maknakan oleh beberapa saudara kita. Mentang-mentang kalimatnya nggak ada murid, nggak ada guru, nggak jarang juga mereka itu kadang-kadang sering meraju. Ya-yaan ya, benar ya. Pengarane kelintisan. Layaan. Lah ini pemirsa, edukasinya adalah pemirsa kaca benggala beliau sang Pangeran Kelantan. Ini nggak mudah percaya memang. Nggak kebanyakan orang yang nurut-nurut saja, empuk-empuk saja, suruh ngiri ke kiri, suruh nganan ke kanan. Nah, itu kebanyakan di permasyarakatan kita kan kayak gitu. Itu haram, oke, nurut semua. Itu halal, oke, istilahnya nurut semua. Itu kebanyakan di permasyarakatan gitu. Kalau Pangeran Kelantan enggak, pemirsa. Semakin sampai larang, itu haram. Jangan. Dia itu diam, nggak jawab. Tapi diam-diam nggak jawab, tapi ingin mencoba. Seperti apa itu gitu. Tapi pada hakikatnya beliau juga merasakan penyesalan. Ternyata
apa yang dulu kita istilahnya musyawarahkan atau kita sampaikan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, itu jangan, ini silahkan, ternyata sama beliaunya diterjang. Dan sampai beliau ini ibarat masuk ke kota metropolitan, ke istilahnya Jakarta, ibu kota Jakarta, selama 15 tahun pemirsa. Luar biasa. Saya pastikan beliau sudah mencicipi banyak sekali ragam campur sari surga dunia. Kalau sampean paling cuman mendengar ceritanya, ya toh. Ceritanya nganu rasanya surga dunia ini kayaknya kayak gini terus kita bertraveling, berfantasi. Kalau ini enggak, ini langsung menjalani, langsung merasakan, mencicipi pemirsa. Lah, ternyata beliau kembali dengan membawa satu pernyataan menyesal pemirsa. Jadi minta doanya dari seluruh para pemirsa untuk beliau Pangeran Kelantan supaya bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Akhirnya bisa membersihkan energi gelapnya menjadi energi terang benderang cerah lagi pemirsa. Sambung doanya sedulur semua. Dan ini memang satu kebahagiaan karena kita mendapatkan satu mustika yang tidak berbentuk batu mulia, nggak berbentuk besi aji besi mulia ataupun kayu aji kayu mulia, tapi berbentuk mustika swasana. Kita berjumpa, bersambung rasa dengan saudara kita yang lama kita tidak jumpa, yang beliaunya lagi istilahnya menjalani pendidikan, pendidikan kehidupan. Pendidikan secara umum lembah hitam. Ya itu pemirsa. Jadi mustika hikmahnya adalah beliau menyesal. Beliau menyesal. Dan larangan agama itu bukan omong kosong belaka. Larangan para istilahnya alim, para guru, para orang-orang istilahnya ma'rifatullahi ta'ala itu bukanlah satu guyonan. Jangan sampai kita nggak mendapatkan kesempatan pertaubatan. Ini masih ada peluang kesempatan kedua. Jadi untuk kita berbenah lagi, kita istilahnya menata diri lagi, kita harus mengandalkan diri sendiri. Mau mengandalkan siapa lagi kita? Kita itu bukan pewaris. Kita adalah perintis. Nah, gitu pemirsa. Jadi malam ini kita sangat berbahagia karena kedatangan salah satu anggota Sabdo Alam kita yang terbilang pertama. Itu ketika itu masih tahun sekitar 2010. Sampai sekarang ini bahkan teman-teman Sabdo Alam yang lainnya ini belum sempat mengenal beliaunya, Pangeran Kelantan Malaysia ini pemirsa. Ini perwujudan aura dari Malaysia. Lillahi ta'ala, kita bukan ngarang konten atau apa, kalau beliau ini kita istilahnya aku-akukan atau kita cuman perankan sebagai dari Malaysia. Enggak, asli kelahiran Malaysia. Asli. Itu asli kan. Nah, semoga saja kedatangan Pangeran Kelantan kita nanti memberi isi nuansa lain yang berbeda untuk menemani para pemirsa belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, yang supaya kita selalu senantiasa bisa berusaha dan berupaya menundukkan jiwa supaya kesombongan, keangkuhan merasa suci, merasa lebih baik di antara sesama itu bisa kita lebur, itu bisa kita tenggelamkan, bisa kita tundukkan sehingga kita tidak harus mengulang sejarah Azazil sang ahli ibadah yang sangat terkenal di para malaikat harus keluar dari surga. Nah, itu pemirsa, ya semoga saja mendapatkan restu serta berkah doa dari seluruh para pemirsa. Kami para Sabdo Alam khususnya Pangeran Kelantan benar-benar mendapat anugerah cahaya rahmat ridho dari Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.